Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Surat Al-Mudaththir, orang yang berkumul, ayat ke-48. Ketika para penghuni surga bertanya-tanya tentang keadaan orang-orang yang dikenalnya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang disayanginya, lalu mereka bertanya kepada para penghuni neraka, yaitu dalam hal ini adalah neraka Sakor, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Kita sudah tahu bahwa adalah kami tidak termasuk golongan orang yang melaksanakan sholat, dan kami tidak suka memberi makan orang miskin, dan kami gemar sekali berbincang dengan orang yang berbincang tentang hal-hal yang batil, dan kami sangat mendustakan hari pembalasan hingga datang pada kami hari kematian. Dan pertanyaan Anda ini membuat tambah luka lagi bagi kami, karena syafaat pun tidak mampu, pertolongan pun tidak mampu menghampiri kami, sehingga kami tetap berada di dalam neraka Sakor. Ketika surat ini mengatakan bahwa tidak ada satu syafaat pun yang bisa menolong mereka, dan bahwa diketahui bahwa neraka model macam ini adalah neraka jahanam. Jadi ketika para alim ulama berpendapat bahwa neraka Sakor adalah bagian neraka jahanam, memang bisa jadi. Jadi di dalam jahanam itu sendiri ada sebuah jurang yang teramat dalam, yang di dalamnya tidak ada selain daripada api neraka. Karena satu-satunya neraka yang tidak bisa diterima lagi syafaatnya dari siapapun adalah neraka jahanam. Dan di surat Al-Mudaththir dikatakan bahwa dan kami tidak berguna lagi syafaat-syafaat dari kalian. Adapun kalau ditilik dalam sejarah bahwa orang yang berkumul ini, kalau kita surat Al-Lahab sudah jelas orangnya adalah Abu Lahab. Namun kalau dalam surat Al-Mudaththir ini, tokoh yang diobjekkan oleh Allah ini adalah ayahnya dari Khalid bin Walid, Al-Walid Al-Mughirah, yang semasa hidupnya selalu senantiasa menjadi oposisi yang paling keras, sampai pada puncaknya adalah pengepungan umat Islam, umat Muhammad yang baru tumbuh pada saat itu di Madinah, yang benar-benar diisolasi dari dunia luar. Mirip-mirip seperti gajah Palestina pada saat ini, kalau mau membayangkan bentuk bagaimana dari sejak zaman dulu memang Muslim, umat Muhammad itu senantiasa dimodelkan semacam itu. Kalau ditilik peperangan pada zaman-zaman dahulu, jarang sekali umat Muslim itu mengepung semacam itu, mengisolasi semacam itu. Namun entah, mungkin ada satu dua ya. Tapi secara garis besar memang tradisi pengepungan umat Islam terhadap negara-negara yang ingin menghancurkan negeri Islam misalnya memang seperti itu.
Jadi secara tidak langsung ini juga adalah pemberi peringatan bagi siapapun. Dari sejak zaman dulu, model-model taktik-taktik genosida terhadap umat Islam ya seperti itu. Dan sekali lagi, saya sudah memberi kabar tentang hal itu adalah pemberi peringatan bahwa orang-orang yang semacam itu yang akan melakukan kejaliman tempatnya adalah di neraka Sakor. Dan satu hal yang harus dipahami bahwa bukan berarti orang Islam tidak bisa melakukan hal semacam itu kepada kaum lain, umat lain. Karena sudah menjadi salah satu trik laknatullah, salah satu trik iblis laknatullah adalah bahwa ketidaksadaran manusia itu ya sama kan seperti Yahudi yang berbondong-bondong seperti sapi ternak, seperti keledai, seperti apa itu yang dahulu berbondong-bondong. Namun ketika jaya, lupa akan hakikat jati dirinya. Dan bukan berarti orang Islam tidak bisa berbuat seperti itu juga, kejaliman-kejaliman semacam itu. Dan kalaupun ada, itu adalah suatu hal yang tidak perlu ditutup-tutupi. Tidak perlu dikabur-kaburkan, diabu-abukan. Ini kalau bicara tentang sejarah-sejarah peperangan-peperangan ini enak nih. Apakah ada di zaman kekhalifahan tertentu yang modelnya seperti ini? Mengepung-mengepung, mengisolasi, membombardir, menggenosida. Karena di zaman Abu Bakar sendiri, hal-hal semacam itu dilakukan oleh anaknya Al-Mughirah Al-Walid, tapi dengan panji Islam. Dan dengan atas nama membantai umat kafir, begitu. Jadi kesukaan Al-Mughirah ini menurun kepada anaknya Khalid bin Walid. Bukan rahasia umum lagi bagaimana beringasnya Khalid bin Walid, anaknya Al-Walid Al-Mughirah ini yang sudah masuk Islam. Begitu. Jadi satu lagi yang harus digarisbawahi bahwa ketika orang di luar Islam menggenosida, membantai, mengisolasi, bukan berarti orang Islam sendiri tidak tertutup untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena ketidaksadaran sejarah, ketidaksadaran bahwa ada norma-norma, ada adab, ada etika di dalam Islam yang karena bukan cara taktik semacam itu Rasulullah mungkin hampir tidak pernah ya di dalam sirah Islam, dan tidak pernah juga mendengar itu. Bagaimana pengisolasian kalau sesudah Rasulullah wafat, taktik-taktik orang-orang kafir itu juga banyak dilakukan. Ya. Dan bukan mustahil juga balasannya adalah Sakor sekali lagi. Dan kita sebagai manusia tidak perlu takut untuk hal itu, pengisapan itu, karena tidak ada satu jarah pun yang tidak akan dibalas nantinya. Itu jeritan para penduduk Sakor bahwa dan kami tidak bisa lagi ditolong oleh pemberi penolong siapapun. Jadi selamanya mereka akan tetap di sana hingga batas waktu yang mungkin di luar akal sehat manusia.
kapannya entahnya itu berakhir hukuman mereka. Alhamdulillahirabbil alamin.